maka itu ancamannya dan kita khawatir terhadap ancaman tersebut. Banyak para ulama menyebutkan urgensinya, tapi saya hanya ingin menyebutkan dua saja. Yang pertama adalah urgensi ilmu warisan ini sampai kita harus mengetahui dan mempelajarinya. Urgensinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada kita kalau kita tidak mau menggunakan ilmu waris ini. Kalau tidak menggunakan hukum tentang waris ini, Allah mengancam. Ancamannya ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Ancamannya begini. Kata Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang membangkang perintah Allah, Rasulnya, dan menyimpang dari hukum-hukumnya, wa yata'adda hududahu. Al-hudud di sini adalah hukum-hukum secara umum, tetapi yang paling berhak untuk maksud daripada hududahu adalah hukum yang paling dekat dengannya, yaitu hukum waris. Maka Allah akan berikan hukuman kepadanya, yudkhilhu naron. Allah akan masukkan ia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, dan ia berhak untuk mendapatkan azab yang menghinakan. Sungguh ancamannya begitu luar biasa. Yudkhilhu naron khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Urgensi yang kedua adalah sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tabrani. Rasulullah bersabda, "'Allimu al-fara'idha wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas." Pelajarilah ilmu faraid. Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk belajar ilmu faraid. Mungkin sulit bagi kita menemukan ada perintah dari Rasulullah untuk kita mempelajari satu disiplin ilmu tertentu. Fikih misalnya, tafsir, hadis, dan yang lainnya. Di sini Rasulullah menyebut nama ilmunya dan ada perintahnya. Dan bukan hanya untuk dipelajari saja, tapi juga ada perintah untuk mengajarkan kepada orang lain agar ilmu ini tidak mati. Wa'allimuhan nas, ajarkan kepada orang lain. Lalu diberikan alasan oleh Rasulullah kenapa harus diajarkan kepada orang lain. Wa huwa yunsa. Ilmu ini mudah sekali dilupakan. Dilupakan bisa jadi maknanya cepat lupa terhadap aturan-aturannya dan bagian-bagiannya. Bisa jadi maknanya adalah ditinggalkan, dilupakan artinya ditinggalkan, gak dipakai. Wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mawani'u al-irti, penghalang-penghalang warisan. Artinya seseorang yang aslinya statusnya menjadi ahli waris, tapi gara-gara ada tiga penghalang ini, maka dia tidak lagi mendapatkan warisan atau tidak jadi ahli waris. Terhalang dari mendapatkan warisan. Namanya mawani'u al-irti. Orang yang terhalang dari warisan karena sifat, ya kan? Karena sifat. Apa itu? Yang pertama adalah karena beda agama. Beda agama antara ahli waris dengan si mayit, itu agamanya beda. Agama itu dikategorikan dua saja, muslim, non muslim. Muslim dan non muslim. Sehingga kalau si mayitnya muslim, ahli warisnya non muslim, maka mereka tidak saling mewarisi. Atau sebaliknya. Karena Rasulullah mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Pertama. Yang kedua adalah karena membunuh. Karena membunuh.
si mayit ini meninggal dunia gara-gara ahli waris ini. Dan membunuhnya sengaja. Menurut jumhur ulama, sifat pembunuhan yang menghalangi seseorang dari warisan adalah ketika dia membunuh dengan sengaja yang mewajibkan harus dikisos. Namanya al-qatlul amd. Jadi tidak mewarisi. Jadi bukan membunuh orang lain. Jadi dia si muwarid ini meninggal dunia gara-gara dirinya yang membunuh. Sesuai dengan satu kaidah dalam usul fikih, dalam qawaid fikih, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi'irmanihi. Orang yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia terhalang dari mendapatkan sesuatu tadi. Jadi dia buru-buru, bapaknya belum meninggal dunia, dia buru-buru membunuhnya. Jadi kematiannya dipercepat dengan cara membunuhnya. Kan ada anak membunuh bapaknya, kan ada. Walaupun alasannya bukan karena ingin mendapatkan warisan. Maka orang yang membunuh, orang yang menyebabkan si muwarid ini meninggal dunia, pembunuhan secara sengaja, maka dia terhalang dari mendapatkan warisan. Uqiba bihirmanihi, dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang ketiga adalah karena statusnya sebagai budak. Ahli waris statusnya sebagai budak. Ardiqtu, sebagai budak. Jadi kalau ada ahli waris kok statusnya sebagai budak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Budak yang dimaksud adalah budak yang murni. Karena ada macam-macam budak, ada namanya budak mudabbar, budak mukatab. Nah, ini budak namanya ar-raqiqul qinnu, budak yang murni. Kenapa tidak dapat warisan? Karena dia dan seluruh hartanya itu milik majikannya. Sehingga kalau diberikan harta warisan, maka harta itu akan lari kepada majikannya, sehingga lari bukan kepada ahli waris. Dalam Al-Quran, penyebutan ahli waris itu tidak lengkap, tidak lengkap. Tetapi tidak lengkapnya ini kemudian para ulama menjadikannya atau menjadikan kias sebagai bahan untuk memperluas penyebutan ahli waris. Dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 4 kelompok. Yang pertama adalah anak. Ada yang di ayat yang ke-11 itu anak orang tua, ya kan? Anak dan orang tua. Jadi kelompok pertama anak. Anak ini bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Cucu ini tidak disebutkan secara khusus dalam Quran, tetapi masuk dalam kategori anak. Yusikumullahu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kelompok satu adalah anak. Ini adalah kelompok yang paling kuat, karena mereka adalah orang yang paling kena dampak terhadap matinya si muwarid ini. Orang yang biasa mewarisi, orang yang biasa menafkahinya tidak ada, sehingga mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan warisan tersebut dan paling banyak mendapatkan warisan tersebut. Anak atau keturunan, kita sebut dengan keturunan, karena bisa anak, bisa cucu. Kalau anak nggak ada, turun ke cucu. Kalau cucu nggak ada, turun lagi ke cicit. Cicit nggak ada, turun lagi. Apa namanya bahan? Cangga, wareng, budak-budak siwur. Kata orang Jawa gitu ya. Makanya tujuh keturunan. Kemudian kelompok kedua adalah orang tua, ya kan? Kalau di abawai ini likul diwar identik bunga sudus. Orang tua ini ya bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu udah nggak ada, naik berikutnya, ya kan? Kakek dan nenek. Kelompok yang kedua namanya usul. Ya, kalau tadi namanya furud, anak itu namanya furud. Kalau orang tua namanya usul. Nah, usul ini posisinya kekuatannya nomor 2. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berjasa terhadap si mayit, yang menjadi sebab adanya si mayit.
Yang menafkahi si mayit, yang menyekolahkan, yang membiayai, yang ngasih makan adalah orang tua. Sehingga kalau dia meninggal dunia, maka hartanya dibagikan kepada mereka, orang tuanya. Kalau anak tadi orang yang paling kena dampak terhadap wafatnya si mayit, karena nafkahnya jadi terhenti, beralih kepada yang lainnya. Kalau orang tua adalah yang berjasa terhadap kesuksesan si mayit. Kelompok yang ketiga adalah kelompok pernikahan, suami dan istri, suami atau istri ini, karena nggak mungkin tidak, suami atau istri kelompok yang ketiga, dua orang itu. Kelompok yang keempat, yang terakhir adalah kelompok saudara. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.